Selamat pagi Mbak, salam sehat. Baik, Profesi dulu nih Pak Bupati ya, ND terpilih menjadi salah satu pilot project nih. Ya, Ya. baik. Nah, Kabupaten ND, Pak Bupati merupakan salah satu dari 3 daerah selain yang mendapatkan bantuan kendaraan alat mekanisme multiguna pedesaan dari NTT dan juga menjadi desa siaga nih. Nah, apa pendapat Bapak dan apa pertimbangannya nih sehingga ND juga dipilih nih Bapak? Pertama tentu ND dipertimbangkan sebagai kabupaten yang bisa dijadikan pilot proyek. Ini kan bantuan bukan karena dia kurang alat, tidak di mana perlu. Ini kan jadi pilot proyek untuk nanti ketika ini bagus akan ditambah ke kabupaten lain di NTT ini. Dari pertimbangan itu. Nah, kedua, memang kita harus akui juga alat transportasi kita udah segala macam itu masih ada kekurangan, keterjangkauan oleh kita kan ada keterbatasan untuk daerah-daerah. Saya kira itu bahannya, pertimbangannya untuk ini jadikan salah satu disumbangkan alat itu kepada kita. Baik. Nah, kendaraan AMDES ini yang ada lebih diperuntukkan untuk membantu persalinan ibu di desa sekaligus juga mengurangi tingkat kematian ibu dan anak. Nah, mungkin bisa diinformasikan nih Pak Bupati, apakah tingkat kematian ibu dan anak cukup tinggi di Kabupaten ND? Sebetulnya tidak tinggi. Kita kematian ibu itu 2009 cukup tinggi, kita 77 orang, 20 turun dari 61. Kemudian tahun 2001 itu terus sampai Agustus 30 orang. Jadi dia turun terus tingkat kematian ibu dan anaknya juga 2009 8 20 dia naik 2 orang jadi 10, 21 ini 7 kelihatan. Jadi rata-rata lah di atas naik, turunnya belum signifikan. Ya. Ya. Turunnya belum begitu banyak. Itu perlu ada terobosan baru untuk kita menurunkan angka kematian ibu dan anak itu di ND ini. Baik. Nah, ND juga terpilih sebagai desa siaga nih Pak Bupati di NTT. Apa yang harus dilakukan untuk hal ini? Ya tentunya kalau desa siaga itu terutama desa itu harus punya satu program. Kita punya program bagaimana mengatasi bersama-sama semua komponen yang ada di desa ini, tokoh masyarakatnya, masyarakat, tokoh agamanya, lurah, camatnya di situ, kepala desa itu harus siap siaga untuk suatu program yang menyangkut anak-anak ini, menyangkut kelahiran, kematian anak ini. Jadi semua harus ikut berpartisipasi gitu loh, untuk mengatasi itu. Baik, semua Kira-kira desa ya desa Pak Bupati seperti ya. itu, Mbak. Ya. Baik. Nah, untuk bantuan kendaraan AMDES ini Pak Bupati untuk ND mendapatkan berapa unit dan apakah ini cukup nih Pak untuk seluruh kebutuhan yang ada di Kabupaten ND? Ya, dia cuma 2 unit AMDES ini, satu di Sekijeria dan satu di Sanglande. Jadi dari ujung ke ujung nih, Mbak. Jadi kalau cukup sih belum, Mbak. Tapi kita akan coba dengan ini. Sebetulnya tingkat lahirnya di desa itu kan kita bisa pantau, Mbak. Contoh misalnya satu desa Kidaria itu orang mau melahirkan, kita sudah tahu sebetulnya kalau kita pantau secara berjenjang. Artinya kita sudah siap ambulan jemput di kampung ini. Besok di kampung mana. Jadi asal kepala desa dengan puskesmas itu punya data yang dibagikan untuk dijemput para ibu-ibu yang mau bersalin itu ke puskesmas. Jadi keterjangkauan ini yang perlu kurang sih, saya pikir masih kurang karena kita kan 21 kecamatan, Pak. Luas wilayah cukup luas. Masih kurang, tapi ya secara pelan-pelan lah kita ini. Oke, berarti 2 unit mobil ini untuk sementara masih bisa menjangkau. Apakah mungkin Pemda berencana nih Pak misalnya untuk menambah dengan biaya sendiri sehingga bisa mencapai kecamatan-kecamatan lainnya Pak Bupati? Ya, bisa ada rencana begitu. Ke depan kita lihat ada penambahan dari kita. Kesehatan nomor 1, Mbak. Jadi kalau itu sukses,
Dan kita mungkin nambah di daerah lainnya, di kecamatan lain. Oh, kita perlu bantuan. Rencana ke depan ada penambahan dari kita juga bisa. Ya, tidak kemungkinan itu, Mbak. Baik, yang terakhir Pak Bupati, apakah ada strategi dari Pemda ND untuk mengatasi tingkat kematian ibu dan anak di Kabupaten ND dan juga untuk mensukseskan desa siaga ini, Pak? Tentunya pertama itu seluruh organisasi yang terkait, OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kita menyatukan langkah kita untuk mengatasi ini. Jadi termasuk tokoh-tokoh agama itu perlu kita ajak kerjasama. Contohnya gini, Mbak, ketika mau ada perkawinan, dikasih ceramah dulu, dikasih bimbingan dulu, bagaimana caranya undang tenaga kesehatan, terutama ibu-ibu muda yang nikah itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga strategi ini sebetulnya berangkat dari desa, kelurahan, RT, RW, kita sama-sama semua. Kemudian juga kita cari juga bantu-bantu dari luar, misalnya vitamin, kemudian kebutuhan ibu hamil, susu, segala macam. Ya terpaku anggaran saja, kita bisa minta bantu dana CSR dari perusahaan-perusahaan. Dan semua yang ada di ND ini, baik pengusaha, masyarakat, kita tokoh agama, kita ajak semua, kita himbau semua untuk menyatukan langkah mengatasi anak-anak ini kita dan mengurangi angka kematian ibu dan anak ini, Mbak. Jadi kira-kira strategi itu seluruh stakeholder itu kita ajak semua, kita kerjasama. Jadi yang harap kita saja. Kira-kira gitu, Mbak, strategi ke depan itu. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk waktu dan informasinya pagi hari ini. Kita berharap semua kerjasama dari stakeholder dan pihak terkait dan juga masyarakat sendiri, Pak, ya, bisa mewujudkan tujuan kita semua. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Pagi, Mbak, terima kasih banyak, Pak. Ada beberapa perilaku toksik yang dapat meracuni diri Anda. Meragukan diri, meragukan kapasitas diri dalam usaha meraih apa yang diimpikan.